Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Muhammad Yasin dengan nomor stambuk 110-2019-0023 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan anamnesis, pemeriksaan tanda vital, dan pemeriksaan fisik. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama, yaitu pengukuran tekanan darah. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan tensimeter dan stetoskop. Kemudian apabila kita menggunakan tensimeter air raksa, kita harus usahakan agar posisi manometer selalu vertikal dan juga mata kita sebagai pemeriksa harus berada segaris horizontal dengan level air raksa. Selanjutnya, kita meminta izin kepada pasien sebelum melakukan tindakan pengukuran tekanan darah. Baik Pak, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, setelah pasien bersedia untuk dilakukan pengukuran tekanan darah, selanjutnya terlebih dahulu saya akan melakukan cuci tangan. Kali ini saya akan mempraktikkan teknik cuci tangan 6 langkah. Sebelum itu, cuci tangan itu sendiri terdiri atas dua, yaitu cuci tangan rutin dan cuci tangan asepsis. Cuci tangan rutin dilakukan sebelum melakukan segala aktivitas, dan cuci tangan asepsis dilakukan setelah melakukan aktivitas infeksius. Baiklah, saya akan mempraktikkan teknik cuci tangan 6 langkah. Adapun alat dan bahannya: air keran yang mengalir, sabun antiseptik, dan juga lap steril atau tisu. Sebelum kita melakukan teknik cuci tangan 6 langkah, terlebih dahulu kita menanggalkan segala perhiasan yang ada pada tangan, baik itu cincin, gelang ataupun jam tangan. Kemudian kita tempatkan pada tempat yang aman. Selanjutnya kita melipat lengan baju hingga siku. Kemudian kita nyalakan keran air. Selanjutnya kita basuhi tangan mulai dari ujung jari tangan hingga siku. Selanjutnya kita akan melakukan teknik cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun antiseptik. Kita mengambil sabun antiseptik dengan menggunakan siku. Kemudian langkah yang pertama dalam cuci tangan 6 langkah adalah dengan mengusap pada telapak tangan. Langkah kedua pada punggung tangan. Langkah ketiga pada sela-sela jari tangan. Langkah keempat, jari-jari tangan dipertemukan satu sama lain. Langkah kelima, pada ujung ibu jari tangan. Dan langkah keenam atau yang terakhir, dengan menggosokkan ujung jari tangan pada telapak tangan yang satunya. Selanjutnya kita basuhi tangan mulai dari ujung jari tangan hingga ke ujung siku. Selanjutnya kita matikan keran air menggunakan siku. Selanjutnya kita mengeringkan tangan dengan diangin-anginkan.
kemudian kita menggunakan lap steril atau tisu. Demikianlah langkah cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Setelah melakukan cuci tangan, selanjutnya kita harus berada di sebelah kanan dari pasien. Pasien dapat diperiksa dalam keadaan duduk atau berbaring. Kebetulan kali ini pasien dalam keadaan berbaring. Selanjutnya, lengan harus dalam keadaan bebas dan rileks, tidak tergantung dan terbebas dari tekanan pakaian. Selanjutnya, kita akan memasang manset pada lengan pasien. Pemasangan manset tidak boleh terlalu ketat ataupun longgar. Kemudian kita tempatkan pemasangan manset tepat 2 hingga 3 cm di atas fossa cuviti. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi arteri brachialis yang terletak di sebelah medial tendo bicep menggunakan 2 jari. Selanjutnya, kita akan memompa manset hingga pulsasi arteri brachialis menghilang. Setelah pulsasi arteri brachialis menghilang, kemudian kita turunkan tekanan manset dengan kecepatan 2 hingga 3 mm hemoglobin per detik hingga denyutan arteri brachialis kembali teraba. Maka itulah yang kita sebut sebagai tekanan darah sistolik palpatoid. Setelah itu kita mengambil stetoskop. Lalu kita tempatkan corong bel stetoskop pada arteri brachialis. Kemudian kita pompa manset hingga 30 mm hemoglobin di atas tekanan darah sistolik palpatoid. Kemudian kita turunkan tekanan manset secara perlahan. Lalu kita dengarkan denyutan arteri brachialis terdengar, maka itulah yang kita sebut sebagai tekanan darah sistolik. Selanjutnya kita turunkan kembali tekanan manset. Kemudian kita dengarkan denyutan arteri brachialis hingga melemah dan kemudian menghilang, maka itulah yang kita sebut sebagai tekanan darah diastol. Kemudian kita mencatat hasil pemeriksaan tekanan darah, yaitu setelah kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita dapatkan tekanan darah sistoliknya 120 dan tekanan darah diastoliknya 80. Yang mana seperti kita ketahui bahwa tekanan darah sistolik yang normal yaitu dalam rentang 90 hingga 120 mm hemoglobin. Kemudian tekanan darah diastolik yang normal yaitu pada rentang 60 hingga 80 mm hemoglobin. Selanjutnya kita akan melepas manset. Lalu kita kembalikan dan disimpan dalam keadaan tertutup.